Sekarang kan poligami nih pertimbangannya yang pertama Strata sosial. Saya mampu ini pertama yang itu. pertama. Yang kedua istrinya pasti cakep-cakep Mas. Ya, nafsu. Iya kan pertimbangannya kebanyakan adalah hawa nafsu. Nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Ngobrol Pinggiran, menata hati dan pikiran. Ngomong-ngomong ngobrolin apa kita sekarang? Ya ini, bingung saya mau ngobrolin apa. Mau ekonomi, politik, Poligami. sama-sama poligami ya. Masuk, lanjut poligami. Sama-sama ada poli-poli. Ya. Ya, dari dulu kan udah banyak sebetulnya itu Mas, kejadian-kejadian tentang masalah poligami dan lain sebagainya. Mungkin zaman dulu itu poligami itu menjadi sesuatu yang keren kalau menurut saya. Ya emang keren, sampai sekarang juga keren, menjadi kebanggaan sendiri buat laki-laki. Kalau saya Zaman kerajaan, ya, raja-raja itu selir. Oh. Jadi strata sosial itu menjadi wah apabila kita punya banyak istri. Saya sepakat. Bagaimana kalau menurut Kakak? Ya, kalau kita sangkut pautkan dengan masa sekarang, ekonomi sulit. Istri kan bukan hanya sekedar tanggung jawab perhatian, nafkah juga harus diperhatikan. Kemudian tentang permasalahan pendidikan anak-anak, ini kan hal-hal yang penting. Iya, penting. Cuman kan di agama dimanapun juga semua berkata-kata, wah kita adalah sunnah lebih dari satu. Kan kita ngejar sunnahnya itu poligami. Kalau yang mampu. Sing ora mampu piye? Iya juga sih. Ya, sebetulnya bukan ranah kita kalau berbicara tentang permasalahan agama. Banyak orang-orang yang mungkin lebih berkompeten, Mas. Ya. Ada guru-guru kita, ulama kiai yang mungkin lebih bisa memaparkan tentang permasalahan ilmu, baik perkara sunnah atau wajib. Ini mah kita lagi ngobrol aja. Iya. Kalau bener, alhamdulillah. Kalau enggak, Alhamdulillah. tolong perbaiki begitu. Ini kan hanya mungkin ya sekedar berbagai sudut pandang saja begitu kan. Menurut Mas sendiri bagaimana itu? Loh, kalau Masih saya bertahan dengan kekerenannya? Ya kalau saya banyak istri, Iya. banyak rezeki. Konsepnya kan begitu. Oh, begitu. Istrimu iyalah. berapa, Mas? Satu. Hayang takut, hayang pengen tapi takut dan nggak mampu, itu yang tadi bilang. Iya, tentang permasalahan keadilan ya. Iya. Ya mungkin Bagaimana dengan keadilan, banyak istri, banyak rezeki itu? sudut pandang saya loh ya. Hmm. Kita nggak berbicara tentang ranah keagamaan. Ya. Mungkin tentang permasalahan poligami itu sendiri kan banyak berbagai hal atau faktor yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah bisa menautkan antara yang tua dengan yang muda? Ya, satu Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tentang batin anak-anak nih? Bisa nggak dia menerima perilaku orang tua terhadap anak gitu. Iya, Perhatian. anak terhadap orang tua Iya. ya. Apakah enggak kemudian dia sakit hati melihat ibunya yang disakiti? Tinggali, nambah. Ya, menurut saya walaupun mungkin kelihatannya ridho, hati orang kan siapa yang bisa menyelami begitu loh. Terkecuali ya, mungkin istrinya ini ya benar-benar ingin mendapatkan sesuatu keutamaan yang dijanjikan oleh agama. Ya, ada beberapa sumber ya yang saya dengarkan, apabila memang seorang istri mampu menerima, Iya, maka akan diberikan pahala yang pahala sangat sebesar besar. surga sebenarnya kan gitu. Makanya aku termotivasi itu. Cuman saya nggak berani. Ya susah sih Mas ya. Kita juga nggak berani terlampau jauh deh berbicara tentang permasalahan keagamaan. Kita coba bongkar tentang masalah psikis ya. Ya, kejiwaan. Kejiwaan seseorang saja. Menurut Mas sendiri kira-kira bagaimana nih? Kalau ada seorang perempuan yang kemudian suaminya ini seorang istri ya, yang suaminya ini tiba-tiba menikah lagi. Kita bayangin. Iya, kasihan juga sih. Seandainya ya nggak usah jauh-jauh deh, dibalik posisinya begitu ya kan. Iya. Nyeri.
Sakit sih. Ya, walaupun memang di agama ya sebetulnya boleh ya kalau untuk dari sisi hukum agama. Tapi pernah saya dengar juga nih Mas. Apa-apa? Saya lihat dulu di apa satu keterangan ya tentang permasalahan undang-undang. Secara nih. hukum positif. Ya, secara hukum positif. Apabila seorang suami menikah lagi tanpa izin Ya. dari istrinya yang sah, maka dapat dijerat pasal 279 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bisa dipenjara dong suami kalau poligami Serem, tanpa Mas, izin. kalau sampai ke situ lah iya, tentang dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Nyalinya diciut. Nah, kita bahas nih Iya, terkait iya. masalah itu. Negara mengeluarkan undang-undang seperti itu. Tapi negara kan tidak melarang juga buat poligami. Ya, memang tidak melarang. Cuma kan ada bahasa apabila seorang suami menikah lagi tanpa izin istri yang sah. Ini bagaimana? Harus izin dulu Apakah dong. tidak bertentangan dengan hukum agama? Yang kan hukum agama sebetulnya ya kalau nggak salah loh ya. Sah-sah saja. Sah saja. Tanpa izin pun begitu. Cuma memang ada beberapa pendapat yang mungkin sekilas saya dengar tetap harus ada keriduan juga dari seorang istri. Artinya jangan, kita beribadah boleh, tapi jangan sampai menyakiti orang lain juga, terutama istri kita yang mendampingi kita dengan setia, menerima kita apa adanya. Wah, kedalaman. Saya bingung di situ nih. Soalnya dampak-dampak ke depan kan harus kita pikirkan, Mas. Kadang-kadang memang ada orang yang mungkin memenggal satu ayat bahwa kita boleh menikah lagi seandainya nih 2, 3 atau 4 itu kan boleh ya. Tapi nggak merunut ayat-ayat di atasnya begitu loh. Asbabul nuzul, asbabul wurud ya. Ya, sebab-sebab ayat itu diturunkan lah. Iya. Pernah saya dengar nih. Iya. Mudah-mudahan bener Mas ya. Gimana? Kalau memang kita runut dari ayat di atasnya itu kan sebetulnya membahas tentang permasalahan anak-anak yatim itu, Mas. Iya. Jadi ketika itu banyak sahabat-sahabat yang gugur di medan perang, dan otomatis kan banyak anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh bapaknya. Para ketika pejuang itu. waktu itu. Para pejuang syuhada Syiar, ketika syuhada. itu. Zaman Nabi kan belum ada yayasan yatim piatu. Sopo sing ngurus. Iya. Oh, asalnya ke sono. Iya, mungkin ya. mungkin arahnya ke situ. Kalau serta-merta kita mengantarkan harta ke istri-istri yang waktu itu mungkin ditinggal oleh suaminya, mereka itu para syuhada itu gugur di medan perang, ya dikhawatirkan mungkin akan timbul fitnah. Oh, betul. Maka zaman dahulu. kemudian sebab-sebab hal itu dianjurkanlah untuk mengurusi dan juga mengurus si ibunya itu. Tadi, iya, zaman dulu. tanpa memandang yang sekarang ini jadi bahan pertimbangan untuk poligami, Mas. Kalau sekarang kan poligami ini pertimbangannya yang pertama Strata sosial. Saya mampu ini pertama yang itu. pertama. Yang kedua istrinya pasti cakep-cakep, Mas. Ya, nafsu. Iya, kan pertimbangannya kebanyakan adalah hawa nafsu. Nafsu ya. Dulu saya pribadi meyakini Ya. bahwa para sahabat itu sangat timbul kepedulian dari anak-anak yang menjadi korban ketika ditinggal oleh bapak-bapaknya yang berjuang di medan perang. Iya, ya sekarang juga memang ya kita bukan mengkritik loh ya. Bukan, ini kita ambil sudut pandang yang berbeda. sekedar sudut pandang saja. Perbedaan itu kan suatu rahmat yang indah. Ya sih. Tapi kan selain poligami ini akhir-akhir ini kan mulai resah itu loh. Anak-anak sekolah yang Ya suka itu, ya. Mungkin ya berbagai faktor ya kalau mungkin menurut saya itu. Berbagai faktor yang ditimbulkan dari salah satu awalnya mungkin pendidikan dari orang tua. Ya, maka dari itu salah satu kewaspadaan kita untuk mengantisipasi hal semacam itu ya, untuk masalah pendidikan orang tua ke anak-anak ini kan butuh perhatian secara khusus. Kalau toh memang kita mau memberikan perhatian secara khusus kepada anak-anak kita, yang penting kita berusaha, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah begitu. Jadi khawatirkan ketika timbul perpecahan di antara keluarga, antara suami dan istri, maka anak-anaklah yang menjadi korban. Dengar-dengar kan kemarin juga
ya nauzubillah deh ya. Ngeri. Sampai ada yang tawuran, geng motor, segala macam. Nah, kalau saya tawuran itu bingung gitu menjalannya. Mungkin kalau tawuran itu juga ya nggak melulu salah ke orang tua atau Ya. keluarga Atau guru. guru. Iya. Mungkin dari negara yang sini pihak perangkat hukumnya mungkin kalau sudut pandang saya Ya. mungkin itu ya zaman dulu kita berantem. Mama berantem nih, kita Ya. diomelin guru, kita udah takut. Ya. Sekarang aja guru mau ngomelin atau marahin Murid. siswa itu atau murid Oh. itu ya kena sanksi, kena kekerasan Iya, atau iya, apalah. Itu kan zaman dulu. Zaman dulu kan kita berantem timpukan batu. Sekarang ini berantemnya kan ngeri, Pak. Samurai Iya. panjang-panjang kayak rasa kemanusiaannya nggak ada tuh loh. Kalau kita perbandingkan peristiwa-peristiwa tawuran nih dengan zaman dahulu dengan zaman sekarang, ya dari sisi tawurannya sih mungkin nggak ada yang baik ya. Cuma mungkin dari apa ya, cara-caranya aja barangkali. Terdahulu pengalaman saya ngomong pribadi kayaknya pantas nggak ya? Nggak apa-apa. Ya, bagi-bagi pengalaman kita. Ya pernah saya lihat lah intinya begitu. Paling banter itu ya bawa penggaris yang besi itu loh mas. Ya. Batu Ya. jauh-jauh. Kalau sekarang kan Batu jauh-jauh, korban ya paling boncos kena batu. ya sekarang kayaknya mukulin temennya, mukulin orang nggak ada rasa kemanusiaan, Ya, ya, dibacok ya, di ya, mana ya. itu kan aduh bingung sendiri gimana mau menyikapi terkait hal ini. Pertama mungkin kalau saya dari sisi hukumnya mungkin nggak ada efek jera. Itu kayaknya hukum saat ini terkait undang-undang perlindungan anak ini mungkin Enggak juga ya? Justru pemerintah kan memberikan sanksi hukum atau menurunkan undang-undang, sudah pastikan melewati kajian-kajian khusus lah, Ya. berbagai macam pertimbangan dan sebagainya, dan pasti sudah disesuaikan dengan keadaan zaman dan faktor-faktor yang lain, sehingga pemerintah itu mengeluarkan undang-undang yang memang sekarang ini berlaku. Pandangan saya pribadi. Cuma memang kalau kita perbandingkan antara tawuran anak-anak sekolah terdahulu waktu zaman kita muda lah, Ya. walaupun sekarang juga masih terlihat muda dengan anak-anak yang sekarang, ya memang lebih ngeri sekarang. iya. Dulu itu ya paling sekedar anak-anak itu hanya sekedar memang terbawa arus, ya memang sudah mutlak, sekarang pun masih tetap terbawa arus ya. Cuma tingkat keganasannya itu Kemanusiaan nggak ada ya. ya lebih ganas sekarang begitu. Begitu mas maksudnya. Oh. Ngeri mas, sekarang ini lebih ngeri. Ekstrim. Coba, ya, tanya pemirsa nih Iya. yang dulu pernah hidup di masa-masa kami. Kita Atau tahun yang berapa sekarang ya? lah. Iya. Masa-masa yang dulu, ketika masa-masa STM atau mungkin zaman-zaman SMA. Bagi pengalaman Ya. di kolom komentarnya komentar. perbedaan antara tawuran masa lalu dan tawuran masa Dan sekarang. apa yang melatar belakangi tawuran zaman dulu zaman Ya, sekarang. dan dampak yang kita alami atau mungkin sudut pandang nih, kalau saya terus terang dulu mungkin pernah mas yang mengalami hal-hal semacam Ya. begitu. Sekarang kita rasakan bahwa hal-hal itu nggak pernah bawa dampak baik. Manfaatnya sekarang ini. kalau Manfaatnya saya. sebetulnya nggak ada. Ya, betul. Yang kita banggakan pun nggak ada. Apa yang jadi kebanggaan begitu loh? Masa jahat-jahat kita ceritain ke orang, kan nggak pantas gitu, membuka aib sendiri. Terus kalau poligami nih, kalau kembali lagi ke poligami, Oke. pemirsa biar bisa ikut menulis Berinteraksi. ya, Ya. di kolom komentar bagaimana pendapat pemirsa Ngobrol Pinggiran TV terhadap poligami yang tadi kita bahas. Iya, terutama tentang perundang-undangan ya, Mm-mm. yang pemerintah tetapkan. Ya, Nah, bagi laki-laki seperti apa dan bagi perempuan seperti apa? Bahwa pemerintah memberikan sanksi atau ada perundang-undangan yang mengatur di pasal 279 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 7 tahun penjara bagi seorang suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri yang sah. Tapi tidak menafikan kemungkinan juga syariat membolehkan Ya. untuk suami lebih dari Ya kalau satu istri. Sudut pandang kami kan kemungkinan Ya. bahwa sebetulnya bagaimana ini Ya. pemirsa Ngobrol Pinggiran TV? ini kan ada hak-hak perempuan sebetulnya Iya. mas, bahwa terkaitan dengan hak undang-undang perlindungan perempuan. Saya rasa masih ada pertimbangan ke situ sih sebenarnya. Jadi
tingkat kepedulian sih, karena memang Islam itu sendiri kan turun, salah satu di antaranya dampaknya adalah untuk menaikkan derajat perempuan. Dulu zaman jahiliyah, perempuan itu siang dijadikan alas kaki, bahasanya malam dijadikan alas tidur. Tapi ketika Rasulullah diutus oleh Allah, maka satu hadis bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi tingkat perbedaan gender itu setara. Itulah kehebatan Nabi sebetulnya loh ya. Walaupun mohon maaf sekali lagi bukan ranah kita nih ngomongin ngobrol permasalahan ringan agama, kan sambil ngobrol. Mudah-mudahan ada benernya juga kan. Ya. Sudut pandang itu sendiri. Dan ya saya rasa tentang permasalahan kenakalan remaja sekarang kan tidak lepas daripada pendidikan orang tua. Makanya kan kita bersama-sama menjaga, termasuk pemerintah itu sendiri kan, bagaimana caranya agar ikatan antara suami dan istri ini tidak pernah terjadi masalah sebetulnya. Ya, salah satu faktor yang menyebabkan kan yaitulah perselingkuhan. Iya, efeknya tadi anak jadi nakal, anak nggak kenapa tanpa ada perhatian. iya, tanpa ada perhatian dari orang tua. Tawuran tadi. Narkoba larinya kan ke situ. Bapak ya mohon maaf sibuk. Ibunya sibuk juga. Tiba-tiba masing-masing terjadi ya perselingkuhan, mungkin menikah lagi. Ya sebetulnya menikah itu sendiri nih kalau kita ambil dampak positifnya ya, untuk menghindari perselingkuhan mungkin Mas, daripada mungkin zina. Ya masing-masing mau koreksi saja sih sebetulnya. Bisa jadi mungkin karena servis di rumah kurang. Sehingga, ya memang kita berdua ini nggak bisa menyimpulkan secara mutlak Mas. Ya, terkait poligami ya, tadi. terkait hukum-hukum yang memang ada keterkaitan dengan agama, keterkaitan dengan budaya, keterkaitan dengan hukum positifnya di juga, ya. dan hukum psikologis masing-masing. Itu kan sesuai dengan sudut pandang masing-masing saja begitu. Ya udah, kita tanyakan pada kru aja, pendapatnya pasti juga beda-beda. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Iya. Kita tanya kru aja bagaimana. Secara pribadi saya termasuk tidak setuju karena simpelnya dari saya tahu aja cerita, kalau cerita agama Nabi Adam Hawa hanya ada sepasang, itu tidak ada Hawanya 2, 3, 4 dan lain-lain. Kalau saya sih dari sudut pandang saya sih setuju aja, cuman saya nggak bisa ngasih alasannya gitu. Ya menurut saya yang statusnya saya belum menikah dan masih sebagai anak, itu nggak setuju. Karena apa? Karena walaupun kita terpenuhi dalam segi materi ataupun harta, kasih sayang dari orang tua itu tidak sempurna karena terbagi dengan yang lain. Kalau gua selaku pecinta sinetron Indosiar yang selalu menyajikan poligami perselingkuhan, gue sih kayaknya nggak setuju deh. Karena gue sering nangis kalau nonton sinetron itu. Ini ribut-ribut poligami ya. Sebenarnya simpel. Tadi banyak yang jawab nggak setuju ya. Kalau saya mah setuju. Karena apa? Kesuksesan suami itu ada doa sang istri. Nah kalau mau lebih sukses lagi, harus lebih banyak doa. Dari siapa ya? Dari istri. Berarti istri harus banyak. Biar suami itu semakin sukses buat keluarga. Oke? Setuju kan?